Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang sedang di rumah maupun dimanapun berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira langsung saya shortcut saja. Ini kan sudah 3 bulan berjalan, anak-anak itu sudah masa adaptasinya itu saya kira sudah cukup lah. Dari yang mulai masuk bulan Agustus sampai bulan November ini, saya kira insya Allah anak-anak sudah cukup. Jadi kami akan menyampaikan beberapa tahapan ke depan secara bertahap, program yang agak mulai streng istilahnya untuk anak-anak kita. Jadi nantinya ada beberapa program dan ada beberapa jadwal, ada beberapa istilahnya kegiatan yang akan dilaksanakan, dan secara teknis maupun secara sistem pada sekolah tahfidz terbuka. Untuk yang pertama kali saya pribadi mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk sama-sama menyamakan visi dan misi atau menyamakan persepsi dulu antara kami yang ada di sini, para khotim yang ada di sini, dan para ayah bunda, bapak ibu yang ada di rumah, sehingga nanti treatmentnya sama untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi sekolah tahfidz terbuka ini kita buat itu tidak ada niat lain. Yang pertama adalah kita mau bahas masalah niat ya. Jadi ada hal yang perlu tak sampaikan, itu adalah masalah menyamakan persepsi. Yang pertama adalah masalah niat. Jadi niat sekolah tahfidz terbuka ini, kita mendirikan sekolah tahfidz terbuka ini semata-mata niat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian tidak ada niat untuk bangga-banggaan atau pamer-pameran, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita, maka seperti itulah orang tuh kalau niat ibadah. Adapun nanti tahadus binikmah atau istilahnya hal-hal yang akan kita publis di luar tentang kegiatan anak-anak kita, tidak lain hanyalah sebagai tujuannya itu cuma spirit sehingga orang yang melihat nantinya yang belum masuk di Ashabul Quran itu, walaupun tidak masuk sekalipun, ada spirit untuk ikut berbuat baik atau ikut istilahnya akeh wong sing ngapalne Quran, aku tak yo melu ngapalne Quran, istilahnya hanya begitu. Jadi alangkah indahnya kalau sebagaimana kita menyembunyikan dosa, maka seperti itulah kalau kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe niate cuman ibadah, fokusnya adalah bagaimana dipandang oleh Gusti Allah, titik. Jadi tidak ada fokus yang lain. Jadi fokusnya memang betul mengimprove anak-anak atau kualitas ke anak-anaknya. Secara bertahap, tentu setiap anak kasusnya akan beda ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana anak-anak ini akan dibentuk dan kita berikhtiar tumbuh anak-anak ini nantinya kita sendiri juga menjadi pribadi yang lebih baik. Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah. Itu niatnya agar kita sama antara yang di sekolah dengan yang di rumah, yakni niat ibadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah cara menempuhnya. Yang pertama adalah jaga adab atau jaga akhlak. Sudah ya, ini sudah pakem.
Ya harus pakem iki. Jadi boleh bertanya tapi jangan sampai membandingkan atau mempertanyakan. Jadi orang itu kalau ingin mendapatkan ilmu atau istilahnya ingin dia berisi, maka rumusnya harus padi. Jadi semakin kita ikut merunduk, maka insya Allah maka ilmu itu akan semakin mudah terisi seperti gelas kosong. Nomor 1 adalah jaga adab, baik online, ini yang biasanya ini orang miss, ataupun offline. Jadi jaga adab baik kondisi online, HP, WA atau chat maupun kondisi offline. Saya tidak panjang lebar. Nomor 1 pokoknya akhlak. Hal-hal yang tidak dipakai di metode pendidikan modern adalah hal-hal yang ditinggal. Mungkin kebanyakan yang ditinggal adalah 1 masalah keberkahan, 2 adalah masalah akhlak. Jadi akhlak orang tua, akhlak guru itu pengaruh kepada anak-anak kita. Kalau orang tua itu baik, sumber makanan kepada anak-anak itu baik. Orang tua jaga diri, orang tua jaga apa yang dimakan ke anak-anaknya, maka akan terbentuk anak-anak yang baik. Wis, itu rumus. Walaupun anak wong istilahnya walaupun sugih koyo opo, tapi lek itu uang haram, uang subhat, jadi dengan cara-cara yang tidak baik, maka ke anak tidak akan jadi. Mungkin lek kecil tidak akan kelihatan, tapi di kemudian hari 10-15 tahun mendatang akan kelihatan. Mulai arek iku berontak, nambang dan lain sebagainya. Apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anak. Sudah itu rumus. Apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, circle yang baik, apa yang didengar yang positif, maka anak akan terbentuk menjadi orang yang positif juga. Wis, itu rumus. Jadi kalau lingkungannya itu saingan, lomba-lombaan, terus hanya menghargai hal-hal yang materialisme, maka anak akan menganggap hal-hal tersebut penting. Tapi kalau anak melihat lingkungannya itu menghargai hal adab, akhlak, ruhiyah, maka anak akan tahu bahwa yang penting itu adalah adab, akhlak, dan ruhiyah. Jadi rumusnya simple. Kalau orang tua jaga akhlak kepada gurunya, kepada lembaganya, maka insya Allah anak-anak itu akan jadi sudah. Walaupun saiki anaknya saya bertahap, saya mulai awal, saya istilah guru yang opo-opo, insya Allah barokai wong tua jogo akhlak, barokai gak cerewet, barokai ikhlas, insya Allah anak-anak akan jadi sudah. Itu simple. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, ikhlas dan redho. Cara menempuhnya, kalau niat ibadah kepada Allah, yang kedua adalah caranya ikhlas dan redho. Ikhlas dengan jaraknya, biayanya, kemudian redho dengan sistem yang diberlakukannya, kemudian redho dengan bagaimana gurunya, selagi gurunya itu atau lembaganya itu tidak melanggar syariat dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas, redho. Wes. Jadi jangan berpikiran bahwa metode itu segala-galanya, treatment itu segala-galanya. Nomor 1, kita hidup di dunia ini kanan, kiri, depan, belakang itu ada tembok takdir. Jadi sekuat apapun kita berusaha, itu ada langit kepastian, dan itu datangnya dari Allah. Langit kepastian itu sekuat apapun anakmu mau terapi atau mau treatment model apapun, di lesno, di gaekno iki, di melokno lomba iki dan lain sebagainya, kalau Allah berkehendak, maksudnya kalau memang awakmu gak beres, seneng maksiat, duwe haram, terus awakmu drama, uring-uringan, maka yang terjadi adalah yoiku ke anak-anakmu. Jadi simple. Nomor 2 adalah ikhlas dan redho. Ikhlas kepada gurunya, lemah lembut, jaga adab, jaga akhlak, sopan santun, dan redho. Redho terhadap apa saja yang sistem yang diberlakukan pada lembaga tersebut, dan redho terhadap tahanan, saling pengertian. Itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya yang keempat, ini langsung tak hapus ya, biar disemak. Yang keempat, wah ini gak bisa ditawar iki. Jadi orang kalau niat ibadah iku sregep pokoknya budal. Jadi sudah orang ya, kita itu mengantarkan anak kita budal berangkat ke guru, iku cari berkah, guru cari ilmu. Orang kalau cari kita akan dapat ilmunya juga. Tapi orang kalau berangkat cari ilmu, iku ning internet saiki akeh, banyak platform yang sangat menunjang.
Dan kalau kita tidak punya akhlak kepada guru, nggak punya akhlak kepada guru kita, maka ilmu itu gak berkah. Kalau sudah membanding-bandingkan guru, loh kok apik metode iki, loh kok gurunya apikan iki dan lain sebagainya, ada mulai kementus. Jadi kita mulai membanding-bandingkan guru, maka sudah ilmu itu tidak berkah. Jadi tidak ada metode terbaik kecuali akhlak kita sebagai orang tua itu kepada guru baik. Andai kata kalau ini dibahas jadi panjang, nanti akan dibahas oleh Gus Bu masalah kitab Ta'lim Muta'alim dan kisah-kisahnya. Andai kata itu ada kekurangan pada gurunya, mudah-mudahan dengan berkahnya kita redho, ikhlas, anak kita sudah di situ. Mudah-mudahan anak kita yang diberi oleh Allah pemahaman, diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah hidayah gitu. Kalau bertanya boleh, tapi kalau mempertanyakan atau membanding-bandingkan alamat wis gak ngarep dadi anakmu. Begitu. Jadi yang keempat adalah sregep, pokoknya budal, wis gak drama. Untuk anak usia 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu treatmentnya memang hanya melihat dan mendengarkan. Jadi sregepo budal, sing penting iku arek iku oleh circle sing positif, arek iku oleh ruhiyahnya guru, sing hufat iku mau kebaikan lingkungan yang baik iku mau, berkah sampean ngeterno budal, kaki kanan menghapus dosa, kaki kiri menambah derajat. Sregep pokoke budal. Jadi diingat, kita mengantarkan anak kita kepada guru iku kita cari berkah. Nanti banyak kisahnya, nanti akan dibahas banyak oleh Gus Bu insyaallah. Jadi ingat, nomor 4 adalah sregep wis. Pokoknya sregep. Kalau disiplin mungkin terlalu berat. Pokoknya sregep. Wis pokoknya budal. Sudah, itu tok. Yang kelima. Ini kalau kita ibadah kepada Allah, yang kelima ini. Sudah, semangat. Sudah, yang kelima itu semangat. Jadi sregep semangat. Oh, gurunya ngasih arahan begini, oke sregep, saesoke ya apa? Oh, dikongkon muter speaker 4 kali dosisnya, semangat, sregep. Saesoke diputer, enggak harus areke duduk manis mendengarkan, enggak. Jadi saesoke areke pokoknya lagi dulinan, lagi adus, lagi nonton TV puterin speakere, wis ben mbuh sak karepe. Wis pokoknya diputer speakere. Terus apalagi ya, orang semangat itu gak drama. Terus pokoknya budal sudah. Terus apa ya? Pokoknya redho, ikhlas, jaga adabnya, sregep, semangat. Orang niat ibadah kepada Allah tidak bingung dilihat oleh makhluk, tidak bingung gak bingung mendapatkan perhatian dari makhluk, dari manusia. Pokoknya disawang Gusti Allah, bismillah, niat bekali anakku kebaikan, niat bekali anakku ilmu agama, niat bekali anakku Quran, muga-muga iso dadi barokah ning uripe di kemudian hari. Wis, carane cuman iku. Nomor 1 jaga adabnya, nomor 2 itu ikhlas dan redha, nomor 2 iku ikhlas, nomor 3 iku redha, kemudian yang keempat sregep, yang kelima semangat. Jadi bagaimana cara kita supaya tetap semangat? Gak perlu motivasi ataupun semangat. Caranya supaya semangat, pokoknya budal. Ini pokoknya di sini sregep. Jadi orang kalau sudah semangat, sudah sregep, pokoknya budal dhisik. Perkara dhek engko setoran piro, perkara kok dhek nang ngono kepiye wis pokoknya budal dhisik. Bismillah, oleh berkah budal. Sudah. Dari saya sebagai khotimnya ada 5 hal niat ibadah kepada Allah, 5 hal tips atau 5 hal cara menempuh ini tadi agar gak males. Karena kalau buat kami yang ada di sini semua, para khotim yang ada di sini semua, kami punya prinsip bahwa malas itu dosa. Karena malas itu menyia-nyiakan waktu. Usia berapa kita kok sudah malas? Jadi malas itu dosa. Jadi niat ibadah kepada Allah, sadar sedang diawasi Gusti Allah, wis fokus
fokusnya iku gak mengalahkan konco-koncone, gak fokus menjadi pemenang lomba atau apapun iku, fokus ibadah kepada Allah. Wes, cara menempuhnya ada 5 tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menyamakan persepsi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah antara kami para khotim yang ada di sini di Sekolah Tahfidz Terbuka dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang sedang kita ikhtiarkan ini Allah menjadi redho, sehingga Allah mengampuni dosa kita, Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan kemudian Allah memberkahi langkah-langkah hidup anak-anak kita sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bismillah, niat ibadah, ngapal Al-Quran niat ibadah, belajar adab niat ibadah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.